Setelah era kemerdekaan, tentunya pemerintah kita melakukan tindakan sentralisasi, yaitu membangun pusat-pusat pemerintahan untuk melakukan tindakan koordinasi, juga tindakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sri Rahayu Nuswantara. Salam segitiga emas Joglo Semarang. Oke, kali ini pagi ini saya ingin mengajak Anda semuanya di lingkungan sekitar rumah ya. Cukup di lingkungan sekitar rumah. Apa yang akan saya sampaikan atau saya berikan nanti terus ikuti saya di Bintang Broadcast Media Channel. Salam Sri Rahayu Nuswantara. Di halaman rumah ya, lingkungan sekitar rumah, apa yang bisa saya temukan di sini ya, karena seperti tujuan kita awal, kita eksplorasi di wilayah pedesaan, di daerah desa-desa terpencil, dan apa yang akan kita dapatkan di setiap wilayah daerah desa sampai pelosok ya. Karena apa? Tentunya berhubungan dengan kondisi saat ini, bagaimana COVID ya sudah membuat kondisi perekonomian kita terpukul, bahkan tidak hanya di Indonesia saudara-saudara, tapi di seluruh dunia. Lalu bagaimana stimulus yang saya katakan di beberapa kesempatan yang lalu, juga pemerintah melakukan tindakan preventif untuk mengatasi stimulus ekonomi di negeri ini. Oke, simak terus, saya akan bawa Anda berkeliling di sekitar wilayah rumah. Apa yang akan kita dapatkan di wilayah pedesaan tentunya berhubungan dengan program yang saya sampaikan terdahulu, yaitu Smart Village Nusantara. Oke, simak terus dan ikuti terus saya dalam kegiatan saya untuk mengeksplorasi apa yang ada atau sumber daya potensial desa yang ada di wilayah sekitar. Salam Sri Rahayu Nuswantara. Realisasi harus segera dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi yang berlaku atau sesuai kondisi yang terjadi di setiap perputaran waktu atau perkembangan zaman di negeri ini. Nah, mungkin ini saatnya pemerintah untuk melakukan program desentralisasi ya, program desentralisasi yaitu membangun kembali ke daerah hulu ya, hulu wilayah lokasi atau hulu desa-desa yang berada di setiap pelosok negeri ini. Karena mungkin selama kurang lebih 75 tahun
program sentralisasi itu sudah berjalan, dan kita semua sudah tahu bahwa selama 75 tahun kurang lebih, kalau kita menghubungkan dengan program-program pemerintah, kebijakan pemerintah, ya, stimulus baik itu stimulus ekonomi, kemudian stimulus bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah tentu memiliki akar permasalahan untuk mengatasi situasi pandemi COVID. Untuk itu sesuai pula dengan program Smart Village Nusantara, bahwa program sentralisasi yang dulu pernah dilakukan oleh para pendiri negeri ini untuk membangun desa cerdas. Tentu setiap desa memiliki satu produk unggulan, atau mungkin boleh dikatakan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang harus bisa dimaksimalkan sesuai dengan karakteristik masing-masing desa. Di kesempatan kali ini saya sebutkan sebagai contoh di wilayah atau katakanlah di lingkungan halaman rumah ini. Kita lihat kalau di sini produk ini merupakan satu tumbuhan yang tumbuh secara liar. Seperti kita tahu tanaman porang. Dulu di wilayah ini juga banyak ditemukan tanaman porang yang tumbuh secara liar. Dalam arti tanaman itu tidak sengaja tumbuh atau sudah ada sebelum para petani mengenal porang. Nah, ini salah satu contoh, yaitu kunyit hitam atau temu ireng. Temu ireng ini tumbuh di halaman rumah warga kebanyakan, atau bahkan di tanah-tanah ladang itu secara liar. Padahal di sini temu ireng ini kita tahu manfaatnya. Selain temu ireng, kita banyak temukan tanaman-tanaman yang tumbuh secara sendiri, atau katakanlah liar, tidak ditanam, ya. Hanya seperti ini pacai atau mengkudu. Nah, ini tumbuh mengkudu atau pacai ini tumbuh secara alami, tidak ditanam. Nah, di sini ada pohon nangka juga, dan di sini ada beberapa pohon umbi-umbian. Nah, kita tahu bahwa setiap daerah memiliki ciri khas atau memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Ini yang patut kita perhatikan, dan patut pemerintah juga perhatikan, ya kan? Ini kita lihat. Banyak varietas tanaman-tanaman ladang atau tanaman-tanaman kebun yang kita temukan di sini. Karena memang mungkin seiring dengan perkembangan iklim dan musim, tentunya tanaman-tanaman itu sudah tumbuh, dan bahkan akan terus tumbuh jika tidak diinikan dengan sendirinya. Nah, ini yang nanti akan kita lakukan tindakan atau lakukan bagaimana caranya kita bisa, ya, mengumpulkan semua produk-produk tanaman yang ada di wilayah sekitar. Banyak sekali, ya, kita temukan di wilayah sini. Nah, ini sawo itu nanti kalau kita kan belum tahu, sawo itu kita lakukan stek, ya, nanti, ya, untuk ini. Sawo juga tanaman langka, ya.
selain tanaman-tanaman itu ya tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan nanti yang mungkin akan saya lakukan di sini. Ada beberapa contoh. Ini kita sedang sengaja nanti kita akan memanfaatkan sampah-sampah yang banyak sekali kita temukan berserakan, karena memang kalau di pedesaan itu banyak sekali tumbuh pohon besar-besar yang tentu akan menghasilkan daun-daun yang berguguran yang banyak. Ini nanti kita akan manfaatkan. Jadi kita memanfaatkan, memaksimalkan potensi yang ada di sekitar wilayah rumah kita. Ini nanti akan kita lakukan upaya untuk untuk mengolah sampah-sampah itu menjadi satu pupuk, tentunya step by step ya. Nah, ini juga ada, ini gadung ya, tanaman gadung ini banyak kita temukan di sini, tanaman gadung. Ini ada jambu, pohon jambu ini banyak sekali namanya, tunas-tunas pohon jambu. Tentunya pohon jambu ini tadinya ya hasil dari kelelawar ya. Pada waktu mereka mengkonsumsi jambu, kemudian biji-bijinya itu berserakan sehingga bisa tumbuh di sekitar halaman rumah. Pohon waru ya, pohon waru pun di sini juga tidak mudah untuk mengembangkan pohon ini, yang juga masuk jenis tanaman tahunan yang biasanya sering digunakan untuk keperluan perumahan, untuk membangun konstruksi ya, konstruksi atas ya. Pohon waru ini banyak kita temukan, pohon gadung ya. Ini ada di sini ganyong ya. Ini ganyong juga sebenarnya jenis umbi-umbian seperti ganyong, kerut kalau istilah di tempat kita itu ganyong dan kerut. Nah, ini seperti juga tanaman umbi-umbian yang lain, porang, kemudian ubi, singkong. Ini ganyong pun kalau kita saya pernah memakannya, ini produk ini jika dikembangkan bisa menjadi satu bahan dasar makanan kita. Merupakan umbi-umbian, ini manis ya, agak manis kalau direbus itu. Seperti juga bentuknya seperti kunyit. Seperti kunyit tapi besar ya, umbi-umbian panjang. Nah, itu biasanya dulu waktu saya kecil sering dikonsumsi, digodok aja ya, direbus, itu udah manis rasanya, itu umbi. Nah, ini ganyong, nih, jadi beda dengan kunyit hitam. Nah, ini ganyong, ini dia agak kemerah-merahan batangnya. Jadi kalau kunyit beda ya. Ini ganyong juga ini jambu kalau jambu batu ya, ini jambu batu, ini beberapa ini sendiri tumbuh sendiri karena kelelawar yang memakan biji-bijian. Dan ini masih banyak, ini tanaman-tanaman ini nanti yang akan kita inikan, waru. Waru juga mungkin tidak terlalu lama dulu ya, saya berikan contoh satu potensi di sekitar kita yang bisa menjadi suatu sumber daya untuk meningkatkan perekonomian penduduk desa. Tentunya semua ini berhubungan dengan
program-program yang sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah, terutama untuk mengatasi kondisi ekonomi di saat pandemi COVID. Jadi bagaimana kita memanfaatkan potensi kita hulurisasi ya. Kalau dulu hilirisasi, sekarang juga dibutuhkan proses untuk penanganan daerah hulurisasi atau membangun kembali proses program-program desentralisasi, yaitu membangun kembali desa-desa yang berada di pelosok wilayah seluruh Indonesia yang selama ini mungkin termarginal karena pembangunannya terpusat di kota semuanya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan program Desa Cerdas atau Smart Village Nusantara atau Smart System atau Smart City. Tentunya untuk menjadi sebuah Smart City, itu harus memiliki dukungan yang kuat, terutama potensi sumber daya alam yang ada di setiap wilayah. Oke, itu saja dari saya. Simak terus ulasan saya di eksplorasi menuju Smart City Nusantara atau Smart Village Nusantara, Smart System Nusantara. Salam Sri Rahayu Nusantara. Ruang kecil kita dalam menggali, kemudian kita merumuskan atau katakanlah kita membuat konsep materi untuk channel-channel kita. Ruangan kecil yang sederhana di satu desa pelosok di satu kota kita jadikan sebagai markas ya, markas kita dalam membuat materi-materi konten yang akan kita tampilkan di channel kita, yaitu Bintang Broadcast Media Channel. Ini adalah konsep rencana kerja kita, konsep rencana kerja kita. Inilah background sederhana ruangan kerja kita di desa ya, di desa yang memang sebenarnya kita memanfaatkan teknologi yang ada, sumber daya yang ada. Ini leluhur kita, salam buat beliau yang Fatmawati Harjo. Mudah-mudahan kita bisa memberikan bagian yang bermanfaat bagi seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya untuk saudara-saudari kita yang mulai bersama-sama kita jalin untuk membangun kembali perekonomian kita di pandemi. Salam Sri Rahayu Nusantara, salam segitiga emas dari semangat dari cemilan yang dibuat oleh seseorang yang tercinta dengan nasi goreng, cemilan nasi goreng yang bisa menemani kita untuk mengeksplorasi semua ide-ide brilian kita ya, ide-ide kreatif kita untuk membangun sebuah channel, kemudian menghimpun materi-materi tentunya yang berhubungan dengan konten-konten yang akan kita tampilkan atau kita tayangkan untuk bisa membantu masyarakat dalam melakukan atau menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah terutama secara global, atau mungkin untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri maupun potensi-potensi yang ada di lingkungan diri sekitar kehidupan kita sehari-hari, untuk mengatasi kondisi pandemi COVID tentunya untuk mengatasi ekonomi pandemi COVID yang kita tidak tahu kapan akan selesai.